Swastiastu anak-anak. Selamat berjumpa kembali, walaupun secara tidak langsung, walaupun kita berjumpa secara daring seperti ini. Selamat berjumpa di awal tahun pembelajaran setelah 4 bulan kita tidak pernah bertatap muka. Semoga melalui video ini kita bisa mengurangi rasa rindu kita bersama. Seperti Bapak yang sudah rindu tidak bertemu dengan kalian selama 4 bulan, mungkin kalian juga rindu dengan Bapak. Semoga ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, saya tidak perlu perkenalkan diri untuk menghemat waktu. Langsung saja seperti biasanya di awal tahun pembelajaran, saya akan menjelaskan mekanisme pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Dan untuk menghemat waktu akan saya jelaskan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kepada mekanisme pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti kelas 11. Antara lain, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan selama 2 semester. Kalian sudah mengerti, kalian pasti sudah tahu. Seperti biasa. Lanjut, materi pembelajaran dibagi menjadi 5 bab. Di antaranya, pada semester ganjil, kita akan mempelajari 3 bab, yaitu Yoga Asanas sebagai bab pertama yang akan kalian pelajari di semester ganjil. Bab kedua adalah yatnya dalam cerita Mahabharata. Dan bab ketiga yaitu hakikat moksa. Ini yang akan kita pelajari di semester yang pertama atau semester ganjil di kelas 11. Selanjutnya pada semester genap kita akan mempelajari tentang bakti sejati. Dilanjutkan dengan keluarga Sukinah. Baik, kita lanjutkan tentang pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di kelas 11 hampir sama dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas 10. Terdiri dari penjabaran materi, yaitu penyampaian materi kepada siswa yang dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama dengan sistem tutorial, yaitu penjabaran materi dari guru ke siswa, baik secara tatap muka secara langsung ataupun secara daring seperti yang kita lakukan sekarang. Yang kedua adalah diskusi. Penjabaran materi secara diskusi ini adalah dengan membentuk kelompok kepada siswa, diberikan tema pembelajaran yang akan mereka kembangkan, akhirnya akan dipresentasikan di depan kelas. Tetapi untuk saat ini mungkin yang masih bisa dilakukan adalah tutorial secara daring karena kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada sistem penugasan. Di sistem penugasan ini juga ada 2 kategori, yaitu tugas mandiri, yaitu tugas yang diberikan kepada masing-masing siswa dan dikerjakan oleh siswa secara mandiri dengan kemampuannya sendiri dan keahliannya sendiri. Selanjutnya ada tugas kelompok, yaitu tugas yang diberikan secara berkelompok kepada siswa. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, untuk saat ini saya akan lebih memberikan kalian tugas mandiri. Kenapa? Karena kita masih sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19 dan kita sedang menghadapi social distancing ya. Baik. Setelah penugasan ada penilaian yang dibagi menjadi 3, yaitu penilaian harian. Seperti yang kalian tahu, ini adalah ulangan harian yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ulangan secara teoritis dan ulangan secara keterampilan. Lanjut, penilaian tengah semester. Biasa di tengah semester kalian akan berikan 1 tugas untuk kalian selesaikan sebagai penggambaran sampai di mana keberhasilan kalian menyerap materi selama pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Ini adalah penilaian final kepada kalian untuk mengetahui keberhasilan kan ketercapaian kalian dalam pembelajaran yang akan dilaporkan kepada orang tua kalian melalui rapor.
Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang aspek penilaian. Dalam aspek penilaian ini, ada 3 aspek yang akan dinilai oleh guru terhadap siswa, khususnya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Aspek yang pertama adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan ini adalah menilai atau penilaian terhadap pemahaman teoritis siswa terhadap materi. Secara mendasar, apakah kalian akan mampu untuk menghafalkan dan mendalami materi yang diberikan oleh guru? Itu yang dimaksud dengan aspek teoritis. Selanjutnya, kalian juga akan dinilai secara keterampilan, yaitu penilaian terhadap kemampuan siswa dalam mengaplikasikan materi yang didapatkan. Mengaplikasikan ini adalah menerapkannya dalam kehidupan. Intinya, siswa tidak hanya tahu secara teori saja, tapi dia juga tahu bagaimana cara mempraktekkan teori tersebut atau memahami makna di balik teori yang dia dapatkan. Seperti itu, ini maksud dengan keterampilan. Selanjutnya adalah penilaian tentang kepribadian, yaitu dalam hal ini siswa akan dinilai terhadap sifat interaksinya, baik secara spiritual maupun secara sosial. Sehingga yang paling kuat di sinilah penilaian tentang kepribadian ini. Percuma kalian pun mampu memahami materi, percuma kalian mampu menerapkan materi, tapi tidak mempunyai akhlak atau kepribadian yang baik. Oleh sebab itu, mohon kalian untuk memahami dan memperbaiki kepribadian kalian. Seperti itu, jika memang perlu. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan kepada sistem penilaian. Seperti biasa, seperti yang telah saya terapkan berkali-kali dalam sistem penilaian, saya sedikit ketat dalam sistem penilaian ini. Terus, dalam sistem penilaian kali ini, karena kita menggunakan pembelajaran daring, akan dilakukan dengan aplikasi Google Chrome. Dan yang kedua, setiap penilaian dilaksanakan harus ada bukti fisiknya. Meski kalian sudah mengirim lewat Google Chrome, saya harap kalian juga menyalin jawaban kalian dan kalian simpan. Agar tidak ribet, kalian harus membuat sebuah buku tugas. Setiap ulangan, setiap penilaian, setiap tugas, apapun bentuknya kalian buat di sana. Sehingga dalam satu buku, sehingga dia tidak akan hilang, seperti itu. Sehingga kalian punya bukti fisik bahwa kalian sudah diberikan penilaian. Selanjutnya, ketuntasan belajar minimum adalah 77 atau nilai 77 merupakan nilai terkecil. Di bawah itu kalian remedi. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak jelaskan tentang mekanisme pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 11, dan sekarang untuk menghemat waktu, mari kita akan masuk kepada materi. Bapak tidak usah lagi memberikan pengenalan tentang dasar agama maupun pembelajaran dasar agama karena sudah Bapak berikan di kelas 10. Sekarang saya akan lanjut saja kepada materi yang akan kita bahas di kelas 11 ini, yaitu tentang yoga asanas. Lebih singkat, lebih kalian mengerti lagi, kita akan bahas juga tentang, singkat saja dengan kata yoga di sini. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah pengertian daripada yoga. Secara teoritis, yoga ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, yoga berasal dari kata yug yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Jadi, yoga diartikan adalah usaha untuk menyatukan pikiran guna mencapai ketenangan jiwa. Di sini, yoga dibahas hanya sebatas bagaimana kalian bisa mengendalikan pikiran kalian. Bagaimana kalian bisa mengendalikan pikiran dari amarah, bagaimana kalian bisa mengendalikan pikiran dari berbagai rasa yang bergejolak. Jika itu bisa kalian kendalikan,
dinyatakan kalian akan bisa mencapai ketenangan jiwa. Selanjutnya, secara teoritis juga, yoga dijelaskan sebagai bentuk pengendalian badan dan pikiran untuk mencapai hubungan yang harmonis dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di sini ditambahkan lagi, bukan hanya kalian dinyatakan untuk mengendalikan pikiran saja, tapi juga diharuskan untuk mengendalikan gerakan badan kalian. Makanya disinilah muncul gerakan-gerakan yoga. Jika kalian bisa menyatukan atau mensinergiskan antara pikiran dengan badan kalian, dalam pengertian yang kedua ini, kalian akan mencapai keharmonisan. Ketika kalian bisa mencapai keharmonisan, di sanalah kalian akan mencapai penyatuan dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, yoga juga diartikan sebagai penyatuan jiwa dengan sumbernya, yaitu Yang Maha Kuasa sendiri. Di sini agak ekstrim. Dinyatakan melalui yoga kalian bisa menyatukan jiwa dengan Tuhan sendiri. Tetapi secara logikanya ini akan sangat sulit sekali untuk dijelaskan. Tetapi pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin, karena pada kenyataannya jiwa sendiri merupakan percikan terkecil daripada Tuhan. Pasti itu bisa, penyatuan itu bisa dicapai. Tentunya dengan tekun kalian melakukan latihan-latihan dalam yoga ini. Namun secara praktisnya yoga juga mempunyai satu pengertian, yaitu yoga adalah jalan yang dapat ditempuh oleh umat manusia dalam wujud pengendalian diri guna mencapai kebijaksanaan di dalam memahami jati dirinya sehingga mampu mencapai kesadaran rohani. Nah, dalam hal inilah kita diberikan pemahaman sebenarnya yoga tersebut adalah jalan yang bisa ditempuh oleh umat manusia. Sekedar jalan yang bisa kalian lakukan jika kalian melaksanakannya dengan tekun, dengan baik, pasti jalan ini akan mengantarkan kalian kepada tujuan kalian. Demikian juga dengan yoga, jika kalian tekun melaksanakannya, pasti dia akan mampu membuat kalian mencapai tujuan kerohanian kalian. Nah, kesadaran rohani disinilah yang mungkin dinyatakan sebagai penyatuan jiwa dengan Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Baik anak-anak, setelah tadi kita membicarakan tentang pengertian yoga, baik secara teoritis maupun secara praktis, sekarang kita lanjutkan membahas tentang sejarah yoga. Sejarah yoga ini jika dibicarakan sangatlah panjang, memakan waktu ribuan tahun yang lalu. Oleh sebab itu, di sini Bapak akan memberikan sejarah yoga secara singkat saja. Singkat, padat, dan jelas. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Memahami sejarah, tentunya yang pertama yang harus kita pahami adalah pendiri dari ajaran tersebut. Pendiri ajaran yoga, menurut para ahli sejarah, yang disesuaikan dengan ajaran agama Hindu, dinyatakan yoga didirikan oleh Maharshi Patanjali. Pendirian yoga ini pada dasarnya adalah sebagai penyempurnaan dari ajaran Samkhya yang dibuat oleh Maharshi Kapila. Jika Samkhya adalah ajaran secara teoritis, maka yoga inilah ajaran secara praktiknya. Jika Samkhya kelemahannya menyatakan Tuhan itu tidak ada, maka dalam ajaran yoga inilah Maharshi Patanjali mengembalikan keberadaan Yang Maha Kuasa itu sendiri sebagai tujuan akhir dari hidup manusia. Seperti itu. Dan
Melalui yoga ini, Maharishi Patanjali ingin memberikan jalan kepada umat manusia agar bisa mengenal jati dirinya dan bisa mencapai tujuan hidupnya. Sehingga yoga ini dinyatakan sebagai sebuah berlian yang diberikan oleh Maharishi Patanjali kepada manusia, karena manfaatnya sangatlah luar biasa. Bisa kita rasakan baik secara kehidupan spiritual maupun secara kesehatan itu sendiri. Baik setelah pendiri, tentunya suatu ajaran itu pasti memiliki sumber ajaran. Dan sumber ajaran yoga adalah merupakan intisari dari kitab suci Weda, baik Seruti maupun Weda Semerti. Yoga dinyatakan latihan spiritual yang bersumber dari kitab suci Weda itu sendiri. Entah bagaimana cara Maharishi Patanjali menggali ilmu-ilmu yang terkandung dalam kitab suci Weda Semerti maupun Weda Seruti, itu beliau kumpulkan dan dijadikan sebagai referensi untuk latihan fisik maupun pernapasan yang kalian kenal dengan yoga itu sendiri. Ini perlu pemikiran yang sangat mendalam, tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa seperti kita untuk menjadikan satu ajaran yang luar biasa seperti ini. Namun cara-cara metode latihannya bisa kita terapkan, tapi mengemas mantra menjadi sebuah latihan spiritual itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Selanjutnya, kitab yoga. Walaupun yoga ini bersumber dari Weda dan pasti mengaku Weda sebagai kitab utamanya, tetapi untuk lebih memudahkan bagi pengikutnya dalam mempraktekkan yoga ini, tentunya sang pendiri akan membuatkan kitab khusus yang lebih mudah untuk dimengerti, yang lebih mudah untuk dipahami oleh pengikutnya. Oleh sebab itu, Maharishi Patanjali membuat kitab Yoga Sutra Patanjali. Karena sudah saya bilang seperti tadi, tidak semua orang bisa memahami Weda. Maka dari itu perlu kitab-kitab tertentu agar lebih mudah untuk dimengerti. Demikian juga dengan yoga ini yang buat kitab tersendiri yang disebut dengan Yoga Sutra Patanjali yang menjadi pedoman pelaksanaan yoga di seluruh dunia. Dan perkembangan ajaran yoga adalah setelah diresmikan oleh Maharishi Patanjali, pada akhirnya yoga berkembang menjadi salah satu filsafat Hindu, yaitu menjadi bagian dari Saddarsana. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, setelah tadi kita membicarakan tentang sejarah dari yoga, dan dalam sejarah dari yoga itu kita mengetahui bahwa kitab suci yang khusus untuk mempelajari yoga yang digubah oleh Maharishi Patanjali disebut dengan Yoga Sutra Patanjali. Dan dalam kenyataannya, dalam penerapannya, Yoga Sutra Patanjali ini ternyata dibagi menjadi 4 bab yang disebut dengan pada. Antara lain, bab pertama disebut dengan Samadhi Pada. Bab Samadhi Pada ini adalah bab yang berkaitan dengan pendahuluan dari pembelajaran yoga, yaitu dalam bab Samadhi Pada ini dijelaskan tentang bagaimana bentuk, sifat, dan tujuan serta tata cara pelaksanaan yoga tersebut. Ini adalah benar-benar pendahuluan, pengenalan secara pertama mengenai latihan spiritual yang dilakukan pada kegiatan yoga. Jika dalam bab ini seseorang sudah mampu memahami, mampu melewati,
dan mampu melaksanakannya dengan baik, maka barulah akan dilanjutkan dengan bab yang kedua yang disebut dengan Sedana Pada. Sedana Pada ini adalah bab dalam kitab Yoga Sutra Patanjali yang menjelaskan tata cara untuk mencapai samadhi dan hubungan erat dari karma pala terhadap pencapaian dalam latihan yoga. Artinya, meski kalian sudah melakukan latihan yoga yang begitu rutin, begitu luar biasa, jika karma kalian belum kalian bersihkan, itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan latihan spiritual. Selanjutnya, jika di sini seseorang sudah bisa mencapai kemajuan, maka akan dilanjutkan kepada bab yang ketiga yang lebih rumit lagi, yaitu Vibhuti Pada. Dalam bab Vibhuti Pada ini, kalian akan mempelajari sesuatu yang abstrak, karena bab ini membicarakan tentang sukma atau energi batin. Sukma atau energi batin ini yang kalian dengan roh yang menghidupi kalian, atau kalau masih dalam tubuh dia disebut dengan Atman. Bagaimana sifat-sifat Atman, bagaimana ciri-ciri daripada Atman akan dibahas dalam Vibhuti Pada ini. Serta dalam Vibhuti Pada ini juga kalian akan diberikan efek samping dari mempelajari yoga, yaitu katanya akan memiliki kekuatan gaib jika melatihan yoga secara rutin. Namun, jika kekuatan ini kalian dapatkan dan kalian salah gunakan, bukannya akan mengantarkan kalian kepada tujuan daripada yoga, justru mungkin akan bisa menyesatkan kalian. Makanya hati-hati. Selanjutnya, jika di sini kalian sudah lulus, sudah mampu memahami isi dari kitab Vibhuti Pada ini, sudah mampu memahami tentang apa yang dimaksud dengan jiwa, apa yang dimaksud dengan energi batin, maka akan lebih dilanjutkan lagi dengan mempelajari kitab yang terakhir, yaitu kitab Kawilya Pada atau bab yang terakhir. Dalam Kawilya Pada ini yang dibahas adalah tentang yang lebih ruwet lagi tentang alam kelepasan, yaitu alam tujuan terakhir dari kehidupan, alam kemoksaan. Serta dalam kitab inilah kita dibekali kemampuan untuk menuntun sang Atman dalam diri dalam mengatasi ilusi dunia ini melalui latihan yoga. Jadi setelah kita pelajari isi dari bab per bab kitab Yoga Sutra Patanjali ini, latihan yoga ini bukanlah sesuatu yang instan di dalam kita mencapai tujuannya. Perlu latihan yang intensif secara berjenjang. Yang pertama harus menguasai diri dulu, yang kedua menguasai emosi, yang ketiga baru pada latihan-latihan spiritual. Seperti itu. Tidak bisa dipotong. Kalau di zaman sekarang yoga ini ngetren, mungkin dipotong hanya untuk mencapai kesehatannya saja, hanya untuk mencapai kekuatan gaibnya saja, sehingga bisa digunakan pada hal-hal yang tidak sesuai. Itu yang sering terjadi di zaman sekarang. Sehingga kita harus melatih mental kita dulu, baru kita bisa melatih ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang diinginkan oleh Maharsi Patanjali, makanya dibuat bab per bab seperti ini. Semoga kalian bisa. Baik anak-anak, karena keterbatasan waktu,
Mungkin materi hari ini hanya sampai pada kitab Yoga Sutra Patanjali terlebih dahulu, agar tidak terlalu panjang, tidak membuat kalian jenuh juga. Oleh sebab itu, sekarang saya lanjutkan dengan analisis materi pada hari ini. Berdasarkan pengertiannya, yoga adalah jalan untuk mencapai kesadaran rohani, seperti yang saya jelaskan tadi. Jalan ini diciptakan oleh Maharishi Patanjali melalui membedah intisari Weda. Bahkan beliau merumuskan dalam kitab Yoga Sutra Patanjali biar lebih mudah untuk dipahami oleh umat yang ingin mengikuti jalan beliau. Dan banyak yang menyatakan bahwa ajaran yoga adalah sebuah permata yang indah dari Maharishi Patanjali. Yang perlu dianalisis di sini adalah, mampukah kalian menjelaskan mengapa yoga sampai dinyatakan sebagai sebuah permata dalam kehidupan? Saya tunggu jawaban kalian. Dan minggu depan akan kita bicarakan lebih lanjut. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Jika saya simpulkan, apa yang saya sampaikan hari ini adalah pertama tentang mekanisme pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 11. Yang kedua adalah tentang pelaksanaan pembelajaran, aspek penilaian, dan sistem penilaian. Serta untuk menghemat waktu, saya juga masuk sedikit dengan materi awal atau pengenalan materi yoga. Dan saya akhiri dengan analisis materi dengan memberikan satu tugas, yaitu tugas awal sebagai pengenalan kalian. Mampukah kalian menganalisa dan menjelaskan mengapa yoga sampai dikatakan sebagai sebuah permata dalam kehidupan, yaitu permata yang indah dari Maharishi Patanjali? Bisa kalian jawab nanti di kolom komentar di channel ini. Seperti itu, karena ini belum tugas yang akan saya masukkan kepada nilai. Baik, akhirnya di akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.